Inara yang telah mengganti nama panggungnya menjadi Inara Sati tampaknya semakin percaya diri untuk tampil kembali di media sosial setelah sebelumnya sempat vakum. Dan yang teranyar adalah Inara tampak bahagia menghabiskan waktu bersama putri sulungnya Starla berolahraga pilates sekaligus olahraga demi menjaga mentalnya. And I think if you give it a shot, you might love it too. Dan sepertinya menghabiskan waktu bersama saat olahraga tak membuat Inara puas. Usai olahraga, Inara langsung mengajak Starla menuju sebuah kafe untuk menikmati kudapan favoritnya. Kehadiran sang buah hati sepertinya mampu membuat Inara kembali tersenyum di tengah lilitan hukum yang hingga kini masih terus bergulir. Bahkan kemarin, usai menjalani pemeriksaan lanjutan terkait dugaan perzinahan atas laporan seterunya Wardati Namawa, Inara hadir dengan penuh percaya diri dan terus mengumbar senyum. Benarkah Inara pede dan yakin jika tuduhan yang dilayangkan Mawa salah besar kepadanya? Mbak Inara, boleh sedikit gimana Kak? Tadi mungkin pemeriksaannya seperti apa Kak? Kemarin alhamdulillah lancar. Nggak ngitung tadi ada berapa pertanyaan, tapi intinya ya masih sama yang kemarin. Mohon doanya aja. Dan memang gelap, itu remang-remang. Jadi kalau dibilang ada perzinahan, itu tidak ada. Tapi sayangnya, Inara yang sempat mengaku telah menikah siri dengan Ihsanul Fahmi tak memiliki bukti ataupun saksi dalam pernikahan tersebut. Lantas benarkah hanya berbekal pengakuan Inara dan Ihsan, laporan soal dugaan perzinahan itu bakal memberatkan keduanya? Tidak ada bukti yang mengenai rekam jejak daripada adanya nikah siri tersebut. Maha tahu ya. Intinya buktinya itu semua udah ada di aku. Meski kubu Inara membantah semua itu, namun Mawa tetap hakul yakin jika perbuatan Inara dan Ihsan sudah melanggar norma agama dan hukum. Apalagi ia juga mengklaim memiliki bukti yang bakal memenjarakan suaminya dan Inara. Ya, di tengah proses hukum yang terus berjalan, Mawa juga berharap jika perceraiannya dengan Ihsan rampung dengan cepat tanpa ada drama apapun. Bahkan untuk persoalan nafkah yang tak sesuai keinginannya, wanita bertudung hijab lengkap dengan cadarnya itu pasrah dan memilih berjuang dengan usahanya sendiri. Sebenarnya aku nggak berekspek dia harus ngasih seberapa. Yang penting aku harus bisa berjuang untuk diri aku sama untuk anak aku juga. Lebih logowo sekarang Kak? Iya, insya Allah bisa jauh lebih tenang. Tenar lewat jalur belas kasih karena persoalan rumah tangga, Mawa belakangan kerap menuai kritik dari warganet. Mulai dari joget mengenakan kimono ketika pelesiran ke Jepang, lantaran dianggap tak elok sebagai wanita bercadar. Bahkan Mawa juga dinilai jadi keranjingan konten. Tak ayal, aktivitas Mawa itu dinilai sebagian warganet aji mumpung mendongkrak popularitas jalur rumah tangga. Meski demikian, Mawa sepertinya tak ambil pusing, justru ia membalas kritikan warganet dengan membuat konten saat berada di Gunung Papandayan. Kakak, kalau bercadar itu nggak boleh banyak gerak. Setiap manusia itu berhak berkomentar apapun. Cuman yang jelas di sini tuh aku mau fokus pokoknya untuk masa depan aku, untuk diri aku sendiri, mencintai diri aku sendiri, dan untuk anak aku juga. Seringnya membuat konten di sosial media tentu saja dianggap tak mau kalah eksis dengan seterunya Inara oleh warganet. Bahkan Mawa juga kini memiliki hobi baru, olahraga berkuda. Lantas benarkah Mawa yang kini lebih eksis dan terkenal dari Inara bahkan punya banyak teman selebgram mulai mengalami star syndrome? Atau ini strategi demi terus eksis? Orang bebas ya berkomentar apapun. Yang penting kita selagi kita di jalan yang benar, kita juga nggak mau yang berkoar-koar gimana-gimana.
Berpisah hanya sebatas status, namun kebersamaan tetap terjaga. Itulah yang tergambar dari hubungan Riri Virus dan Ayus Sabian. Alih-alih berseteru seperti pasangan cerai lain, Riri dan Ayus justru masih harmonis. Keduanya tetap membesarkan kedua putra mereka dengan baik, bak keluarga yang masih utuh. Bahkan kemarin, Riri dan Ayus baru saja merayakan ulang tahun putra kedua mereka, Sabian Ben Zidan, secara sederhana di sebuah restoran. Meski sederhana, tapi kebahagiaan benar-benar terpancar dalam keluarga mereka. Sekarang udah baik atau masih diem-diem? Gak banyak cerita, gak banyak ngomong, dan gak banyak nangis sih. Lebih kayak kalau ngobrol, kalau cerita ya pasangan aja. Melihat hubungan Riri dan Ayus yang masih akur, netizen jadi prihatin ke Nisa Sabian. Karena meski sudah disebut-sebut sebagai istri sah, vokalis band Sabian itu tak pernah leluasa mengunggah kebersamaannya dengan sang suami. Bahkan hingga detik ini, Nisa diduga belum pernah sekalipun dikenalkan kepada kedua anak Ayus. Nangis di pojokan gak sih yang statusnya bersama, tapi tak bisa menunjukkan kebersamaan? Umi sedang merenung di pojokan. Sederhana, tapi Nisa nggak suka. Apa cerita sih? Oh, Nona juga gak pernah cerita. Jarang ini jarang apa? Jarang ke rumah, biasanya Ais. Oh, jadi mereka berdua jarang ke rumah, nggak pernah ketemu. Berarti belum sampai ketemu sama anak-anak? Nggak tahu ya, aku nggak pernah nanya juga. Nama Surendro Prasetyo alias Yoyo Padi mendadak heboh di media sosial. Kehebohan ini bermula dari unggahan akun anonim yang mengungkap adanya dugaan hubungan terlarang antara istri pejabat Ahmad Sahroni, Feby Belinda, dengan seorang drummer band terkenal era 90-an yang kini berstatus duda. Meski nama sang drummer tak disebutkan secara gamblang, tapi netizen auto mencocok logikan drummer tersebut dengan Yoyo Padi. Dugaan ini semakin kencang setelah muncul spekulasi bahwa kedekatan Feby dan Yoyo bermula dari hubungan bisnis. Jangan dipikir dalam posisi sekarang, fasilitas ada, semua berkecukupan, dianggap tidak ada masalah. Masalah banyak. Permasalahan internal kita berdua akhirnya terbuka di muka umum. Oke. Ribut sama istri gara-gara perempuan pernah. Oke. Tapi bukan jadi polemik akhirnya kita berkepanjangan, enggak. Kenapa? Satu sama lain bahwa gua nggak mau anak gua sama kayak gua dulu, yang tanpa ayah ceritanya.